Saya sebenarnya melihat ini satu ornamen saja untuk pengalian isu. Yang semua itu kalau dikumpulkan harus kita lihat secara jernih. Jokowi berada pada ujung tanduk. Jokowi berada pada kesendirian yang semakin sadar bahwa ternyata dia kalah. Kalau hak angket di jalur konstitusi ini dicegah dengan seluruh mobilisasi politik Jokowi, maka dia akan mengatakan saya aman. Menurut saya justru tidak. Karena akan menambah luka yang lebih panjang, merisan kemarahan yang lebih luas, dan mereka akan menggunakan jalur-jalur penegakan hukum untuk menyeret Jokowi ke wilayah tuntutan. Saya sebenarnya melihat ini satu ornamen saja untuk pengalian isu. Yang semua itu kalau dikumpulkan harus kita lihat secara jernih. Jokowi berada pada ujung tanduk. Jokowi berada pada kesendirian yang semakin sadar bahwa ternyata dia kalah. Setelah dia lakukan semua kecurangan, apakah dia menang? Menurut saya dia kalah. Kenapa? Karena dia tidak punya address untuk dia kembali. Tempat dia kembali dia sudah hancurkan, yaitu PDIP. Dan biasanya siapapun dia presiden yang turun tanpa ada kekuatan dukungan partai politik, dia akan menjadi santapan dari gerakan kemarahan rakyat. Apalagi suara-suara di luar ini kan bagus. Anda yakin nggak ya, misalnya ini kita bicara langsung bahwa ada upaya untuk mengambil Golkar? Ya itu kan saya menulis itu pada tanggal 29, Bang. Walaupun tidak langsung Jokowi ya, tanggal melalui 19 orangnya kan? itu saya menulis di satu cuitan. Perhitungan suara belum selesai, tetapi istana mendorong Jokowi untuk mengambil Golkar. Itu kan hampir 500.000 pembacanya di Twitter saya. Semua orang bilang, wah ini ramalan dari mana, ini omon-omon. Sekarang kan terjadi kan? Cuitan saya itu kan terjadi. Bahwa memang ada pintu masuk menggunakan jalur Luhut dan Bahlil sebagai satu wilayah yang paling empuk untuk mengambil alih Golkar. Dan Golkar kalau diambil alih oleh Jokowi gampang. Karena dasarnya pragmatis. Siapa modal besar, dia bisa memimpin. Modal Jokowi ini bukan lagi besar, sangat luar biasa besar. Sangat besar. Jadi dia melihat tidak lolosnya PSI, maka dia butuh sarang baru. Sarang baru untuk menjamin sumber daya kelompok pragmatis di Golkar itu bisa melindungi dia dari berbagai tekanan politik maupun hukum. Dan menurut Anda itu akan berhasil? Ini langkah sia-sia. Karena tidak ada jaminan kalau dia menjadi ketua umum Partai Golkar, apalagi pembina di sana. Tuntutan hukum tidak peduli karena fakta menunjukkan sahabat dia yang namanya Setia Novanto gagah didukung oleh istana, tapi ketika ribuan mahasiswa rakyat menuntut keadilan, dia ambil juga masuk penjara. Banyak kan ketua umum Partai Golkar itu bermasalah secara hukum. Yang bisa lolos Abu Rizal Bakri pernah juga kan di ini. Cuma karena kedekatan dia dengan oposisi, maka tekanan oposisi kepada istana menyelamatkan Ical Abu Rizal. Tapi kalau kita menghitung hari ini, Bang, yang saya lihat begini. Kalau hak angket di jalur konstitusi ini dicegah dengan seluruh mobilisasi politik Jokowi, maka dia akan mengatakan saya aman. Menurut saya justru tidak. Karena akan menambah luka yang lebih panjang, merisan kemarahan yang lebih luas, dan mereka akan menggunakan jalur-jalur penegakan hukum untuk menyeret Jokowi ke wilayah tuntutan. Jadi kalau Anda jadi Jokowi, apa yang Anda lakukan? Nah ini masih Golkar dulu. Jadi dia mau masuk Golkar silakan, dia tidak masuk juga silakan. Ini hanya perbuatan sia-sia, tidak menjamin dia akan lolos
dari desakan-desakan penegakan hukum. Karena fakta sudah tersedia. Setia Novanto yang berinvestasi besar di Golkar saja, ketika ada 2-3 orang komisioner KPK mengambil sikap nurani untuk menegakkan hukum, lewat itu barang. Nah, pertanyaannya, apakah nanti KPK berikut itu adalah orang Jokowi? BPK berikut itu adalah orang Jokowi? Di eksekutif memang mungkin dia bisa menguasai, tapi di lembaga-lembaga strategi penegakan hukum yang membutuhkan power sharing dengan DPR dan di sana ada mayoritas partai dari kelompok oposisi, bisa cilaka itu Jokowi. Ini semua yang dia lakukan ini azab politik. Kalau saya tidak ini, jadi jalan bukan kenikmatan. Nggak ada. Bagaimana dia memperjuangkan anaknya di satu lorong kecurangan, kemudian hasilnya tiap hari orang maki-maki keluarga dia. Bahwa ternyata dia menyandra kekuasaan demi kepentingan anaknya. Kalau buka seluruh jaringan media sosial, orang marah. Ternyata Jokowi menipu rakyat, Jokowi melakukan semua aneka kejahatan demi kepentingan anaknya. Menariknya yang saya amati belakangan ini, tensi kesadaran orang kepada Jokowi tinggi, sementara kepada Prabowo agak berkurang. Bahkan bahasa-bahasa muncul bahwa Prabowo ini 2 kali juga dicurangi. Prabowo ini juga korban kejahatan politik curang Jokowi. Dia sama juga dengan kita hari ini yang menghadapi kecurangan akibat politik dinasti Jokowi. Serangan ke Prabowo berkurang, sikap kritis kepada Jokowi meningkat. Nah, ini kan bagus ini. Rakyat sudah sadar bahwa semua ini ditipu daya oleh politik kotak-kotak Jokowi. Kalau saya lihat, kalau semua satu kesimpulan bahwa yang merusak adalah aktor utamanya Jokowi dan semua berdiri dalam satu kesadaran bersama, masalah ini bisa diselesaikan dengan gampang. Jadi kecerdasan politik rakyat sangat kita hormati. Hanya saja saya juga berharap sama Prabowo, kalau memang mereka yakin mereka menang dengan cara yang benar, maka mereka juga harus mendukung hak angket. Oke. Karena kalau misalnya Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN menolak hak angket ini yang menuntut keadilan karena dugaan kecurangan pemilu, maka rakyat berkesimpulan ternyata partai-partai ini dibentuk hanya untuk membela pencuri suara rakyat. Partai-partai hanya membela kejahatan dalam demokrasi, kecurangan. Jadi mereka harus merenung dengan dinamika hak angket yang pernah terjadi 2009 era SBY. Walaupun banyak partai mendapatkan keistimewaan, kemesraan dengan SBY, tapi ketika ada suara menuntut dibongkarnya kasus Senturi yang menjadi indikasi proses kecurangan, maka partai yang ada di istana itu semua mengambil sikap moral. The last question ya, sebelum nanti closing statement. Kalau Anda jadi Jokowi, apa yang Anda lakukan? Pertama, saya tidak mau menjadi dia, karena asal-usul politik dia kan dari gorong-gorong. Saya nggak mau. Atau kalau Anda jadi advisor Jokowi, apa yang Anda nasihatkan kepada dia? Kalau saya diminta penasihat sambil minum kopi, pangku kaki, saya bilang, Kowi, ini langkah-langkah durhaka politik. Kontraproduktif yang Anda lakukan. Sebenarnya tujuan Anda untuk berkuasa ini kepada diri Anda, keluarga, atau kepada siapa? Kalau Anda menghancurkan semua, partai yang membesarkan Anda, yang menjadi bakul sampah, caci maki rakyat, misal PDIP, Anda hianati. Relawan-relawan Anda hianati. Buzzer-buzzer Anda yang Anda pakai saja untuk menipu publik, seolah-olah Anda itu punya pesona, punya kehormatan, punya eksistensi. Anda lepeh. Anda lupa, jalan Anda ini bukan jalan yang baru. Jalan ini pernah digunakan oleh Fir'aun secara ekstrim. Jalan ini juga pernah dilakukan secara gelap oleh Namrud. Jalan ini juga pernah dilakukan oleh Soeharto, oleh Soekarno. Mereka masuk dalam syahwat kekuasaan, mereka lupa tujuannya. Nah, pada satu hari saya yakin dia baru mengerti. Mencari satu musuh itu sudah terlalu banyak. Yang dia ciptakan ini sudah sangat banyak. Iya kan? Dan semua langkah-langkah politik dia itu adalah menciptakan sakit hati. Sehingga kalau kita misal Abang dan saya, sebenarnya kita ini orang-orang yang duduk saja santai, tepuk tangan, dinamika ini ujungnya kita udah bisa lihat. Kita udah bisa lihat. Tidak usah terlalu banyak tenaga untuk dibuang. Kalau dia paksa dengan kecurangan ini menghasilkan Prabowo, kalkulasi dia Prabowo akan melindungi dia, misalnya enggak. Saya yakin ya.
Karena Prabowo ingin bekerja membangun negara. Dan dia adalah 2 kali korban dari kejahatan politik curang dinasti Jokowi. 1. Kedua, orang-orang yang dikalahkan Jokowi hari ini juga adalah kelompok yang setia kepada Prabowo. Kalau Prabowo membuat proses rekonsiliasi mengatakan hanya dengan cara ini kami bisa menang bersama untuk mengambil kekuasaan, maka bisa terjadi pukulan balik. Pertama, mereka akan mengunci seluruh wilayah strategi kabinet tidak boleh dimasukin oleh Jokowi. Pertarungannya di dalam. Ketiga, bisa muncul kesadaran. Tidak usah semua partai ini jadi ada sebagian oposisi. Apa relevansinya di oposisi? Kalau dia tidak bisa menggolkan hak angket dari 5 partai ini, saya perintahkan mereka mending bergabung dengan partai Jokowi, Prabowo. Karena dasar untuk di oposisi kan keberpihakan kepada rakyat. Kalau PDIP, Nasdem, PKS, PKB gagal mengusung hak angket sebagaimana janjinya, maka sebenarnya mereka mengirim pesan kepada rakyat, kami ingin bertarung di dalam pemerintahan dengan masuk ke dalam pemerintahan. Iya kan? Tapi kalau mereka mengangkat hak angket, berarti partai ini siap bersama rakyat sebagai oposisi terhadap Prabowo. Jadi tanggal 1 ini penting untuk dilihat apa sikap sinyal partai ini oposisi atau bergabung di kabinet. Kalau saya ditanya, menurut saya begini Bang, saya setuju proses demokrasi yang melahirkan proses demokrasi yang curang melahirkan pemimpin yang maling. Proses yang melahirkan pemimpin maling. Tapi 2 kali demokrasi ini 3 kali curang. 14, 19, 24. Ini 3 kali Bang. Kalau Prabowo tidak mengikuti proses kecurangan, dia juga tidak menang. Ada di sana kan suara nurani dia yang sebenarnya suka tidak suka berbicara dalam nuraninya. Bajingan kalau saya nggak pakai paket kecurangan ini, saya 3 kali kalah. Jangan-jangan ini menggunakan energi lawan setelah mengambil kekuasaan, maka saya menduga karena ada suara-suara yang belakangan mulai muncul bahwa lebih banyak orang-orang Prabowo itu bergerilya untuk mendekati kubu 01 dan 03 dengan pesan yang sangat kuat. Sebenarnya kita ini semua dicurangi sama Jokowi. Untuk membuat kita semua tidak menjadi korban, relakan saya mengambil kekuasaan, kemudian kita atur negara ini secara baik dan kita memposisikan aktor pembuat kecurangan ini masuk ke jalur hukum. Ini mulai terdengar di lobi-lobi sehingga buru-buru Jokowi mengusulkan 4 nama itu kan. Buru-buru Jokowi ambil hati dengan memberi 4 bintang penghormatan. Itu semua dalam rangka cara Jokowi untuk memangkas Prabowo tidak berkomunikasi dengan pihak oposisi. Jokowi lupa bahwa kelompok yang beroposisi hari ini juga adalah kelompok yang pernah setia dengan Prabowo. Jadi ini masih perlu dilihat juga. Hanya kalau saya pribadi, Abang dan lain-lain, mau siapapun presiden, kita berdiri di garis oposisi. Di garis rakyat. Kita nggak ada urusan dengan personal. Urusan kita negara tidak boleh membuat kebijakan yang mencurangi kehidupan rakyat banyak. Jadi kita bebas bicara ini karena pilihan kita sejak awal, misal saya, dan saya sudah dengar juga dari Abang, pilihan kita ya tegak lurus. Menjadi pihak yang kritis, berada pada sikap beroposisi terhadap aneka kebijakan yang keliru. Nah, di ujung pesan saya mungkin